santai ya, paling 15-20 menit lah bersama dengan Bro Daniel dan juga dengan Mas Toro. Oke, kali ini kita mau bahas tentang satu topik yang menurut saya menarik sih, karena saya belum pengalaman ya. Tapi saya pernah lihat teman-teman saya yang jual, make, ya begitulah, narkoba. Jadi, Bro Daniel ini pernah punya pengalaman yang cukup pahit ya dalam masa lalunya tentang narkoba. Tapi tenang aja nih, Bro Daniel sudah semester berapa? Semester 3 di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dan sudah jadi hamba Tuhan dan sudah pulih dari semuanya itu, dan dia sekarang lebih ganteng daripada dulu. Kalau lihat nanti masa lalunya, foto after before boleh nanti ditayangkan. Oke, Bro Daniel. Ini kami berdua ini adalah orang yang apa istilahnya ya kalau kita bilang ya, blow on ya. Kalau ini awam ya, benar. Jangan blow on lah kalau itu. Kamu awam. Tentang narkoba. Ini Bro bisa sampein nggak? Ini mungkin ada sobat-sobat kita yang belum pernah merasakan yang namanya apa sih narkoba, katanya bahaya, katanya nggak enak. Bener nggak sih, Bro? Untuk beberapa orang enak sih. Untuk beberapa Orang. Cuman gimana ya? Narkoba tuh sebenarnya banyak jenisnya. Ada yang dihisap, ada yang ditelan, ada yang disuntikan gitu. Oke. Nah, dan efeknya tuh beda-beda. Nah, biasanya orang itu suka narkoba tuh tergantung efek. Terus kalau menurut Bro nih ya, kan kami ini nggak ngerasain nih gimana rasanya. Gimana sih rasanya apa? Contohnya ganja lah dulu ya, mungkin secara umum ganja udah tahu. Rasanya apa sih ganja itu? Kalau ganja yang original, rasa permen kah? Rasa strawberry kah? kalau ganja yang original itu biasanya efeknya tuh adalah jenaka pasti. Oke. Dia melepaskan hormon endorfin, jadi kita dibuat ketawa, pasti ketawa. Ketawa itu ketawa sampai terbahak-bahak. Walaupun nggak ada yang lucu gitu. Walaupun nggak ada yang lucu pun. Jadi kisah kayak orang gila ya jadinya ya. Jadi kita bisa ngeliatin tembok pun bisa ketawa, ketawa terbahak-bahak. Oke. Jadi yang ketawa-ketawa sekarang lihat kami mungkin bisa itu ya. Oke lah. Jadi bisa membuat ketawa sendiri. Terus yang satu lagi? Nah, satu lagi yang sintetis buatan. Nah, sintetis buatan ini banyak jenisnya. Ada jenis yang Anoman, ada jenis Lemonet, ada SB Barong, ada K2. Nah, itu beda-beda efeknya. Dan apapun itu kami nggak ngerti. Lu yang pernah pakai pasti ngerti yang dibilang sama ya, gue. Kalau biasanya ada tingkatan tuh. Kalau misalnya kita buat nongkrong biasa, ada yang Lemonet, ada yang Duri, atau Duri itu biasanya. Cuman kalau yang misalkan memang udah pengen dapetin fly-nya, nah biasanya tuh XB Barong. XB Barong tuh efeknya tuh adalah seperti kita terbelah gitu lah. Kita ngeliat tembok bergerak, terbelah sendiri gitu. Kita imajinasinya dari kita sendiri gitu. Oke. Jadi habis percakapan kami sebelumnya bahwa orang yang makan narkoba itu dia seperti dipindahkan ke suatu tempat yang paling menyenangkan, benar ya? Benar. Paling menyenangkan sekali. Tiba-tiba lu sadar, dipindahin lagi, lu kayaknya nggak mau. Nah, itu disebut dengan sakau. Akhirnya lu mau make lagi supaya lu tempat yang ada itu tadi. Nah, ini pertanyaan menarik nih, Bro. Kenapa lu bisa terjun di dunia itu? Sebenarnya ada beberapa faktor sih. Ya, yang paling besar biasanya lingkungan. Karena teman-teman itu biasanya, ya saya juga dulu kan pernah dibully gitu. Jadi karena dibully terus, saya ngerasa seperti apa ya, nggak dianggap gitu. Nah, setelah saya berpikir-pikir, ya udahlah, cobain aku buat itu. Nah, saya rasa seperti apa ya, ini loh Daniel yang sesungguhnya gitu, sekuat ini, kalian bisa nggak kayak gitu. Nah gitu, itu awal mula terjerumus ke dunia. Ingin membuktikan bahwa kita ini bukan orang buruk. Benar. Padahal sebenarnya kalau kita bilang kita ini bukan orang yang buruk, tapi mungkin pada saat itu Bro Daniel mungkin karena emosionalnya, akhirnya dia menggebu-gebu, gue mau pakai lah, gue mau nunjukin ini gue Daniel, lo mau apa? Mana Mas Toro mau tanya apa nih? Kalau yang berbagai jenis itu ya, yang kan ini sabu, narkoba dan sebagainya, yang sering Daniel pakai. Oh ya, yang sering dipakai apa deh? Obat dextrometropan, terus ganja sintetis. Itu sekali pakai berapa itu? Kalau obat itu yang perdana gimana? untuk yang perdana 35 dulu pertama kali 35 butir. Langsung ya? Langsung amplop begitu? Langsung Pak. Karena itu nggak segini paling. Segini lu langsung bulan sanggup itu?
Gua Bisa. makan obat 3 aja, gua makan gua muntahin lagi tuh. Segini. Dicampur air atau gimana? Kalau masih 50 70 itu masih bisa 2 Langsung? menit telan. Cuman kalau udah 100 lebih bagus campur air. Karena kalau 100 tuh biasanya udah penuh itu terus muntah gitu ya. Apa bukan muntah sih, buang jadinya sayang gitu. Jadi kalau udah 100 sama 50 itu mendingan dicampur ke air. Nah, air segini nih. Kalau 100 tuh 100 dicampur jadi segini air. Campur pakai baygon, campur pakai itu. Kayak bisa dicairin ya, Nah, supaya dia langsung ditelan. minum. Langsung ini ya. Nah, itu tadi pertanyaan ada dari Mas Toro sebelum kita live ini. Dia bilang, ada gak sih, kenapa sih kok bisa sampai ada yang keluar busa ya? Benar ya? Iya, Busa-busa itu Busa gimana? terus kejang banget, ada pernah lihat video sih. Katanya kan narkoba ini membuat enak, membuat nyaman, nge-fly, kok tiba-tiba jadi kayak itu dampaknya kenapa sih kok bisa? Sebenarnya kan itu udah melebihi dosis gitu. Karena Oh, kalau kita oke. ngoper itu melebihi dosis dan biasanya secara fisik memang kuat, cuman dalamannya itu biasa nggak kuat gitu. Nah biasanya ada kasus teman-teman dulu lambungnya hancur lah, Oh. ginjalnya hancur lah, gitu. Gara-gara organ dalam ini udah nggak bisa menerima obat lagi gitu. Ya bro, kalian semua yang di rumah juga pasti pernah mendengar ada orang overdosis di obat ya. Karena jujur aja lambung kita ini nggak kuat menahan obat. Ini mau maaf ini tadi Iya. Mas Toro cerita, ini ada iklan tuh. Mas Toro cerita bahwa mamanya meninggal karena overdosis, apa ya, lambungnya nggak tahan makan obat mulu gitu. Sakit obat apa kemarin? Jadi awalnya asam urat, Hmm. jadi coba obat-obat berobat, jadi minum obat itu katanya bisa jalan lagi. Kalau asam urat kan nggak bisa, udah lama teman nggak bisa. Apalagi dingin gitu ya, nggak bisa jalan. Tapi obatnya terus Ya, obat. diminum, Diminum berkegantungan 4 terus tahun. ya. 4 tahun obat diminum terus. Nggak bisa lepas. Nah, Balik mau ke obat alam yang biasa herbal, nggak bisa. udah Sakit. tergantung. Iya. Jadi obat kimia terus tiap hari. Telat Iya. 1 hari itu nggak bisa buat kegiatan apa, udah nggak bisa Oke. jalan. Itu satu bukti bahwa lambung kita ini terbatas. Agak sedikit cepat iklannya karena kita lanjutkan. Karena lambung kita ini terbatas untuk menerima itu, apalagi bahan kimia, obat itu kan bahan kimia. Dan biasanya kalau orang yang udah biasa menggunakan obat dengan dosis tinggi, ketika dia sakit, misalkan sakit kan kita mesti minum obat. Nah efeknya tuh biasanya nggak ada efek dari obat itu gitu loh. Karena dia biasa udah mengonsumsi obat yang lebih banyak gitu. Contoh misalnya kita sakit kepala nih, minum obat itu nggak akan efek gitu. Karena memang obat itu udah biasa ditelan dengan dosis yang tinggi. Yes. Jadi secara garis besar gini, orang yang udah khususnya obat itu kalau udah dosis tinggi dia akan susah sembuh. Nah, gitu. Karena nggak ada obat yang bisa cocok lagi sama badannya. Sebagai pengetahuan, dia ini mau calon sarjana teologi, bukan dokter ya. Jadi pengalaman yang begitu. Nah ini tadi pertanyaan bagus, menarik. Apa sih yang dilakukan? Kok bisa katanya orang yang ini, kebetulan saya punya banyak juga teman, pengalaman punya teman, katanya dia kalau ngobat itu membuat nyalinya makin berani. Ini bener nggak sih? Apa aja sih yang dilakukan kalau orang habis ngobat tuh? Kalau lu bro, dulu ngapain? Biasanya awalnya dulu kita misalkan kita pakai obat itu biasanya untuk tawuran gitu. Contohnya kalau tawuran nih antar kampung, itu harus ngobat dulu. Semua anak-anak itu harus ngobat dulu. Jadi mereka pertama nggak punya rasa takut, kedua nggak punya rasa sakit. Nah, Jadi walaupun orang bawa parang panjang nggak akan sakit. Putus gitu. Berdarah tapi nggak sakit ya. Nah biasanya kalau misalkan orang minum gitu ya, kalau minum itu dia kuat nggak ngerasa sakit tapi oyong. Nah kalau obat dia pertama nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sakit, tapi badannya kuat gitu, nggak oyong. Walaupun dipotong tangannya itu nggak masalah sama dia. Nggak begitu terasa sakit. Nggak boleh terasa. Nggak. Oh. Makanya biasanya dipakai buat tawuran awalnya. Awal kecanduan. Nah, kalau bro sendiri waktu ngobat itu apa aja sih yang dilakukan selain itu? Pastinya nyari uang buat beli obat lagi gitu. Nyuri? Biasanya nyuri. Contohnya ya bobol rumah orang, terus biasanya nyuri aki mobil sama MP3 mobil itu kan bisa. Terus nyuri spion mobil. Nah, gitu. Dijual lagi. Nah, dan biasanya kalau misalkan udah nggak ada target, biasanya kita ke jalanan tuh kan ada rambu-rambu lalu lintas tuh kita gergaji buat dijual ke rongsokan. Nah, gitu. itu ngelakuinnya Malam udah pasti. Dari semua obat yang lu pernah pakai nih bro, apa yang terjangkau untuk lu beli? Terjangkau obat batuk pastinya.
Obat batuk tuh ada komik juga. Komik, yang mabuk komik. Itu komik. Dan terus biasanya kalau yang orang-orang mau murah tuh biasanya ngelem juga. Nah itu tuh pertanyaan menarik. Ada kemarin sempat saudara saya tuh ya, dia nyium, bukan ngelem sih, ngelem juga, cuma sering buka tutup bensin. Emang bensin juga ya? Bensin juga. Oh, Bensin, lem kambing. Biasanya harganya tuh cuma 7.000 sebesar turbin itu. Airborne juga jual. Ya itu airborne sama. Oh, Semua jenis bensin. Kalau bensin, ya bensin sih yang paling enak buat. iya itu ponakan saya. Oh itu bahaya juga ya? Bahaya bensin kalau Dulu dihirup. mas ada adik kecil saya kadang gitu suruh beli bensin gitu. Ya. Iya itu ya, banyak. Enak, memang enak gitu. Pertama-tama itu enak tuh, lama-lama bikin pusing. Kalau nggak lu hirup lagi, pusing lagi. Oh, rupanya bahaya juga ya. Nggak begitu, makanya sering suka-suka. Makanya herannya sekarang itu pengaruhnya makin hari makin kacau lah dan segala macam. Tapi ini Bro Daniel ini hanya sebagai pemakai, belum nggak sampai ke penjual ya, nggak sampai ke penjual. Kalau nah ini Bro satu terakhir untuk teman-teman, kenapa lu bisa pulih? Titik pulih itu adalah dimana pada saat saya ngerasa apa sih gunanya hidup ini kalau cuma gini-gini aja. Dan banyak teman-teman yang akhirnya kolaps, akhirnya gila, mati gitu gara-gara ya hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada progres ke depan gitu. Dan badan ini tanpa dirasa itu makin lemah gitu. Kalau kita narkoba itu pasti makin lemah, otak makin lemah, jantung makin lemah. Nah, udah saya ngambil kesimpulan, udahlah nggak ada gunanya lagi nih kita tanjur kayak gini, kita nggak punya masa depan. Akhirnya saya keluar. Dan sempat nggak lu direhab? Itu kan lama tuh pulihnya karena lu udah make berapa lama sih belum make? 3 tahun. 3 tahun. Kalau ngobat itu 3 tahunan. Dari SMA sampai masuk kuliah masuk main ganja. Oh, berarti sebelum ke SCT pernah kuliah juga ya? Di satu kampus di Depok. Habis itu mulai dari semester 1 udah aktif ganja, udah sinte. 3 tahun. Pulih dalam berapa lama? 1 tahun ya. 1 tahun ya. Benar-benar melawan rasa sakau itu ya. Sakit nggak sakau itu? Sakit awal-awal emang benar-benar kayak ngerasa apa ya, udahlah balik lagi aja deh daripada nahan kayak gini. Bener. Nah, gitu. Ya tuh. Nah orang-orang di rehab juga merasakan hal yang sama. Kalau nggak makan obat itu rasanya pengen mau mati aja rasanya gitu loh. Kayak apa sih rasanya? Kok bisa gitu loh orang. Saya kalau lihat teman saya sakau itu banting badannya sampai di sayap-sayap, langsung segitunya. Emang kayak gitu sih Pak, rasanya tuh kayak gimana ya, kayak badan tuh gemetar gitu. Terus urat-urat itu kayak narik semua. Waduh. Jadi biasanya tuh kalau udah kayak gitu banyak orang yang ngambil kesimpulan dalam balik lagi deh daripada ngerasain seperti ini. Tapi lu tetap bertahan kan? Kegiatan apa sih yang diisi biasanya? Banyak, biasanya buat ngilangin itu kita pastinya olahraga. Bener. Olahraga tuh buat badan tuh bergerak gitu. Tidaknya lari-lari. Yes. Terus yang itu Ada efek nggak? Misalnya lu nggak muat kan? Saya kayak udah olahraga nih, udah ngelakuin semua, masih tetap ngerasa itu. Efeknya apa lagi selain itu? Nggak ada yang terlalu parah sih. Ada cuma subat-subat segitu aja. Oke, dalam kondisi fisik pasti juga berubah ya. Pasti kalau Dari fisik pasti akan berubah. Baik, terima kasih Bro Daniel sudah kasih kesaksian buat kita. Selengkapnya nanti di YouTube di PPIB kita akan bincang-bincang bagaimana rasanya menjadi orang yang memakai narkoba itu seperti apa sih, enak atau enggak, terus bagaimana pandangan sosial melihat orang yang memakai narkoba, lalu bagaimana masa depan. Tadi masa depan dibilang hanya sebatas suram ya. Terus kita belum tahu bagaimana mantan pemakai narkoba ini bisa ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Nah itu kesaksian itu akan dilanjutkan di YouTube di PPIB STTW. Terima kasih Bro Daniel. Terima kasih Mas Toro. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.